Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan Miss Atika. Di sini Miss akan menyampaikan materi budi pekerti lagi untuk kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya anak ya. Dan tetap Miss ingatkan selalu jaga kebersihan dan cuci tangan ya. Baik, di sini Miss akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Ya, materi yang sebelumnya tentang jalani hidup dengan optimis dan pantang menyerah. Sebelumnya sudah Miss jelaskan tentang optimis dan pesimis ya Kak ya. Nah, di sini akan Miss gali lebih lanjut lagi. Miss, kan kemarin kita sudah bahas nih tentang optimis dan pesimis. Bagaimana sih Miss langkah-langkah untuk menjadi pribadi yang optimis? Baik, di sini akan Miss jelaskan. Yang pertama adalah meluruskan niat. Maksudnya apa sih Miss meluruskan niat itu? Iya, karena niat yang baik akan melahirkan semangat dan keikhlasan dalam melakukan pekerjaan apapun. Jadi berniat baik dan membulatkan tekad setiap kali melakukan usaha atau kegiatan yang bermanfaat. Nah, yang kedua apalagi sih Miss? Selain meluruskan niat, yang kedua adalah bersemangat dan menjauhi rasa malas. Nah, suka banget tuh ya kan? Kalian itu suka menunda-nunda pekerjaan ya, itulah salah satu dari contoh yang malas, karena kemalasan adalah penyakit mental. Terapinya adalah apa? Dipaksa. Kenapa harus dipaksa Miss? Agar kita terbiasa. Nah, biasanya juga kemalasan itu bisa hilang gara-gara kita harus memaksakan diri kita. Ayo jangan malas, dan juga kita harus mengembangkan semangat untuk belajar ya. Nah, setelah itu juga memohon dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong bantu aku hilangkan rasa malasku agar aku bisa terus belajar dan menggapai cita-citaku. Nah, selanjutnya ada apa lagi Miss? Yang ketiga adalah percaya diri. Nah, tuh banyak banget yang masih belum pede ya. Percaya diri adalah pangkal keberhasilan. Kenapa? Karena banyak orang yang memiliki potensi tetapi gara-gara mereka itu tidak pede, akhirnya mereka apa? Gagal. Kalian mau seperti itu? Miss harapkan jangan ya. Percaya diri itu baik dan bisa dikembangkan, dan orang yang sukses itu biasanya adalah orang yang pede ya. Jadi tetaplah kalian percaya diri. Apalagi nih suka ulangan ya. Kalau ulangan tuh kalian suka lihat, tanya temennya, misalkan kalian jawabannya apa, padahal dia udah isinya A. Kata si Reno jawabannya B, karena dia nggak pede akhirnya dia jawab B, padahal jawabannya sudah benar A ya. Akhirnya ternyata gara-gara dia nggak pede, jawaban si A benar, gara-gara ikutin Reno jadinya salah. Itu adalah kerugian sendiri. Makanya kita harus percaya diri. Nah, selanjutnya adalah berpikiran positif atau positive thinking. Nah, positive thinking juga merupakan sikap yang penting dalam menumbuhkan optimisme atau sikap optimis. Karena kenapa Miss? Karena orang yang berpandangan positif itu biasanya bisa membedakan antara pikiran antara sisi omongan orang yang negatif atau yang positif. Jadi orang yang berpikiran positif bisa mengambil sisi baiknya, mana yang lebih baik untuk saya, mana yang tidak baik untuk saya ya. Selanjutnya yaitu adalah meyakini peran Tuhan, karena keyakinan akan adanya peran Tuhan dalam menentukan masa depan dan cita-citanya akan semakin menambah optimisme dalam diri seseorang. Karena kita berusaha, ya Allah aku sudah percaya diri, aku mau masuk misalkan sekolah favorit, berarti aku harus mulai dari sekarang, aku harus mulai belajar. Bantu aku ya Allah hilangkan rasa malasku, terus bantu aku untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya orang yang optimis itu selalu melakukan introspeksi diri. Introspeksi diri adalah kesediaan seseorang untuk mencari kesalahan dalam dirinya. Jadi jangan takut untuk dikritik, karena kritik adalah
membangun, kritik yang membangun itu bagus untuk masa depan kita ya. Yang terakhir adalah berdoa dan berserah diri, pasrah sama Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan cara berdoa. Ya Allah, aku sudah berusaha, aku sudah belajar, aku sudah berikhtiar, bantu aku, semoga hasil yang aku dapatkan adalah yang terbaik. Nah, setelah langkah-langkah, ada juga hikmah dalam bersikap positif. Yang pertama adalah selalu bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi selalu bersemangat. Jangan, malas nanti ada pelajaran matematika, aku malas, aku nggak mau sekolah. Nah, itu udah pesimis. Padahal kalian belum tentu kan pelajaran matematika itu sulit. Ya kan? Kalau kalian belajar, kalian pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Yang kedua, tidak kecewa ketika keinginannya belum terpenuhi. Kalau memang kita gagal, jangan langsung pesimis, jangan langsung rendah hati. Langsung kita berusaha karena kegagalan adalah proses atau hasil yang tertunda. Yang ketiga, tidak mudah putus asa ketika harapannya tidak terwujud. Terus gali, belajar. Insya Allah proses tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Yang terakhir, mendapatkan ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Orang yang berpikiran positif, tidak pernah memikirkan pikiran-pikiran negatif, itu biasanya hidupnya lebih tenang. Baik, cukup sekian yang bisa kita sampaikan ini. Kalian jangan lupa kerjakan di buku paket, kerjakan bagian 1, bagian 2, dan bagian 3, ada di halaman 8, 9, 10, 11, bisa langsung kalian kerjakan, ya. Langsung diisi di buku tulisnya saja. Baik, demikianlah pembelajaran yang bisa disampaikan hari ini. Miss mohon maaf kalau kalau ada kata-kata atau yang kurang, Miss mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada yang belum dipahami, belum mengerti, boleh ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Insya Allah kita selalu terbuka. Kita sama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.